Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai hasil kali kelarutan atau sering disingkat dengan KSP ya. Di sini adalah bagian terakhir dari larutan ya, mengenai larutan asam basa, lalu larutan buffer, larutan hidrolisis, dan di sini masih ada hubungan dengan larutan ya, mengenai hasil kali kelarutan. Ya, kelarutan adalah suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu zat pelarut ya. Jadi kelarutan itu adalah kemampuan si zat terlarut ini dapat larut dalam pelarut ya. Misalnya kelarutan garam di dalam air atau kelarutan gula di dalam air adalah 100 gram. Berarti maksimal itu 100 gram dilarut dalam misalnya 1 liter ya. 100 gram dalam 1 liter berarti lebih dari 100 gram dia tidak akan larut ya. Kemudian kelarutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh jenis zat terlarut ya. Jenis zat terlarut ini tergantung dari benda atau zat yang terlarut ya. Terlarut dan pelarut itu bedanya, terlarut itu biasanya lebih sedikit dibandingkan pelarut. Walaupun tidak mutlak ya. Ada kalanya terlarut itu lebih banyak daripada pelarut tapi tetap dibilang terlarut ya. Terlarut ini ada yang mudah larut, ada yang sedikit larut, ada juga yang tidak dapat larut ya. Larutan jenuh yang mengandung kristal zat pada tidak larut terdapat dalam keadaan kesetimbangan dinamik dengan molekul-molekul atau ion-ionnya dalam larutan ya. Jadi kalau yang tidak dapat larut, dia mengalami keadaan kesetimbangan dinamik ya antara molekul dan atau ion dalam larutan. Kemudian dipengaruhi oleh jenis zat pelarut ya. Tidak semua zat dapat larut dalam setiap pelarut. Ada yang dapat larut dalam pelarut polar ya. Contoh pelarut polar adalah H2O air atau NH3 amoniak ya. Atau larutan amoniak biasanya ya. Kemudian nonpolar ya, pelarut nonpolar contohnya eter, benzena ya. Jadi biasanya zat terlarut yang polar pasti larut pada pelarut polar. Kemudian zat terlarut yang nonpolar pasti larut pada zat pelarut yang nonpolar. Jadi ada pasangannya ya. Umumnya memang pelarut itu adalah air ya, tapi tidak semua zat larut dalam air. Ya, contohnya senyawa-senyawa karbon ya, atau senyawa-senyawa organik itu tidak larut dalam air ya. Biasanya dia larutnya dalam ether atau benzena. Ya. Kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh suhu ya. Umumnya semakin besar suhu, kelarutan zat jadi makin besar ya. Kalau ada suatu zat tidak dapat larut pada suhu kamar atau suhu ruangan 25 derajat, kita panaskan sampai misalnya 80 derajat, dia bisa larut. Itu dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, hasil kali kelarutan ini adalah suatu besaran ya, suatu konstanta ya. KSP itu adalah singkatan dari solubility product constant ya. Solubility product constant disingkat KSP. Ya, hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Jadi perhatikan, kalian harus mengerti reaksi ionisasi ya. Kalau tidak bisa reaksi ionisasi, tidak akan bisa membuat rumus dari KSP ya. Di sini contohnya dalam X dan Y ya. Dalam X dan Y, AXBY menjadi X, ini jumlah atom atau jumlah ion dari A, Y plus, dan Y ini adalah jumlah ion dari B, X minus ya. KSP-nya adalah ion yang pertama A, Y plus dipangkatkan X, dipangkatkan jumlahnya. Kemudian ion yang kedua adalah B, X minus dipangkatkan jumlahnya Y ya. Contohnya supaya lebih mudah, CaOH 2 kali akan terurai menjadi Ca2 plus dan 2 ion OH min. KSP-nya adalah masing-masing ion dipangkatkan koefisien ya. Di sini koefisiennya 1, makanya ini pangkat 1, dan OH min di sini pangkat 2 ya, makanya di sini pangkat 2 ya. Kemudian ada beberapa senyawa yang tidak memiliki harga KSP. Yang pertama adalah elektrolit yang mudah larut ya. Contohnya NaCl, Na2SO4, HCl ini tidak punya KSP ya. Karena dia memang udah pasti larut gitu, mau dimanapun udah pasti larut. Kemudian non elektrolit, contohnya benzena, minyak ya, ini tidak punya KSP ya. Biasanya yang memiliki nilai KSP adalah senyawa elektrolit yang sukar larut ya. Jadi dia cirinya adalah yang punya KSP adalah elektrolit ya. Elektrolit itu harus kalian tahu ya. Elektrolit itu ya dia bisa terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Biasanya mengandung logam dan non logam ya. Elektrolit yang sukar larut ya.
Elektrolit sukar larut itu biasanya punya KSP. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai KSP pada 25 derajat ya. Jadi perhatikan KSP itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi yang di tabel ini khusus pada 25 derajat. Jadi kalau 30 derajat atau 35 derajat, nilai KSP dari setiap zat ini pasti berubah ya, berbeda. Menjadi semakin kecil karena dia suhu semakin besar, kelarutannya makin besar sehingga KSP-nya juga semakin besar ya. Di sini perhatikan ada contohnya AgBr 7,7 dikali 10 pangkat minus 13 ya. Berarti kalau nilai KSP semakin kecil artinya dia makin sukar larut ya. KSP ya. KSP makin kecil itu artinya sukar larut ya. Sukar larut. Sukar larut ini definisinya ya mudah mengendap ya. Sukar larut itu sama dengan mudah mengendap ya. Perhatikan ya, ini pangkatnya pangkat minus. Jadi KSP yang kecil itu yang minusnya sebenarnya paling besar ya. Kayak ini pangkat minus 13 dibandingkan 10 pangkat minus 5, lebih kecil itu yang 10 pangkat minus 13 ya. Jadi AgBr ini lebih kecil dibandingkan AgBrO3 ya. AgBrO3 lebih besar daripada AgBr. Ya, jadi pada suhu yang lebih tinggi, KSP semakin besar. Kenapa? Karena kelarutan dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, dia makin mudah larut sehingga KSP juga semakin besar ya. Jadi kalau suhu ya bertambah, KSP juga akan bertambah ya. Atau dia makin mudah larut ya. Karena KSP kecil itu artinya sukar larut atau mudah mengendap. Nah, setiap zat memiliki KSP tertentu. Ya, perhatikan. Setiap zat memiliki KSP tertentu pasti beda-beda antara setiap zat. Jika dalam perhitungan hasil kali konsentrasi ion-ion atau hasil kali ion-ion di dalam larutannya ya, atau namanya QC ya. Rumusnya QC itu sama dengan KSP ya. Kalau hasil perhitungan QC-nya lebih kecil dari KSP artinya dia belum jenuh ya, belum ada pengendapan. Kalau QC-nya sama dengan KSP, dia tepat jenuh. Tepat jenuh ini belum mengendap, tapi sedikit lagi akan mengendap. Kalau QC-nya lebih besar dari KSP, dia lewat jenuh, artinya terjadi pengendapan ya. Nanti ada contohnya di dalam soal ya. KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pada keadaan jenuh ya. Kalau hasil kali konsentrasi bukan pada keadaan jenuh, itu masuknya ke QC ya. Makanya QC dibandingkan dengan KSP. Kalau QC-nya lebih besar, dia akan mengendap ya. Kemudian ada istilah kelarutan ya. Kelarutan itu lambangnya biasanya S kecil ya. Karena KSP itu hasil kali kelarutan. Kelarutannya sendiri itu dilambangkan dengan S kecil atau solubility. Definisinya adalah jumlah mol garam terlarut dalam 1 liter larutan ya, atau molaritas. Bisa juga dalam massa dibagi volume ya, massa per liter. Nah, ini dibagi 3. Yang pertama untuk elektrolit biner. Contohnya di sini adalah AB berubah menjadi A+ dan B-. Ya, contohnya adalah AgCl menjadi Ag+ dan Cl-. Di sini dipengaruhi oleh koefisien dari masing-masing ya. Ini semua koefisiennya sama-sama 1, makanya di sini S, di sini juga S dan S ya. Akibatnya KSP dari AgCl itu adalah S kuadrat ya. Di sini adalah S kuadrat. Kalau mau cari S-nya berarti akar dari KSP. Kemudian elektrolit terner ya. Terner ini berarti ada 3 ion. Kalau biner tadi ada 2 ion, ya kan? 2 ion. Kalau terner berarti ada 3 ion, ya. Si garam ini akan terurai menjadi 3 ion ya. AB2 contohnya di sini menjadi A2+ dan 2B-. Contohnya CaOH 2 kali Ca2+ tambah 2OH-. Kalau di sini S ya, CaOH 2 kali kelarutannya adalah S, misalnya 10 gram per liter. Berarti Ca2+ juga sama 10 gram per liter. Nah, OH- yang menjadi 20 gram per liter ya, atau S, S dan 2S. KSP-nya tinggal dikali ya. Hati-hati ya, ini udah dikali 2 nanti dipangkat 2 lagi ya. Dikali 2 dipangkat 2 lagi karena OH-nya itu adalah 2 kalinya CaOH 2 kali, kemudian karena ada koefisiennya 2 dia dipangkat 2 lagi ya. Sehingga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Mau cari kelarutannya tinggal di akar pangkat 3 dari 1/4 dari KSP ya. Nah, ini untuk secara umum elektrolit AxBy ya. AxBy akan terurai menjadi sejumlah X ion A Y+, kemudian sejumlah Y ion B X- ya.
Kalau di sini S, di sini berubah menjadi XS dan YS. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus KSP. Ya, ini total KSP-nya. Dan ini adalah rumus dari kelarutannya. Nah, ada pengaruh ion senama di dalam suatu larutan. Ya, maksudnya ion senama ini adalah ion yang sama dengan larutan yang sudah ada KSP-nya. Ya, contohnya di sini dalam larutan jenuh Ag2CrO4, kalau ditambah larutan AgNO3 atau K2CrO4 ya. Larutannya Ag2CrO4, berarti dia mengandung 2 ion Ag+ dan ada CrO4 2- ya. KSP-nya adalah seperti ini ya. Ag plusnya dikuadrat dikali CrO4 2- ya. Kalau dalam larutan Ag2CrO4 kalian tambahkan AgNO3 ya, atau K2CrO4 ya. AgNO3 terurai menjadi Ag+ dan NO3-, K2CrO4 menjadi 2K+ dan CrO4 2- ya. Di sini perhatikan ya. Ag+ ini akan menambahkan Ag+ yang di dalam Ag2CrO4 ya. Dan di sini kalau K2CrO4 akan menambahkan CrO4 2- ya. Kalau sudah ada yang sama ionnya, ya, kelarutan itu akan semakin kecil. Ya, kelarutan akan turun. Sesuai asas kesetimbangan di dalam Le Chatelier ya, asas Le Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan ya. Kalau dalam reaksi yang di atas ini ya, reaksi Ag2CrO4 ini ditambahkan Ag+, dia akan ditambahkan sebelah kanan ya, ditambahkan sebelah kanan sini, dia akan bergeser ke sebelah kiri ya, atau ditambahkan CrO4 2- dia juga akan bergeser ke sebelah kiri. Akibatnya terbentuklah endapan Ag2CrO4 ya. Kelarutannya akan semakin turun ya, kelarutan turun dan KSP tetap ya. Ingat ya, KSP itu tidak berubah walaupun ditambahkan ion senama. KSP hanya berubah kalau suhunya berubah ya. Nah, di sini ditambahkan definisi kelarutan kecil ya. Kelarutan kecil itu artinya sukar larut atau mudah mengendap, dan kelarutan besar itu artinya mudah larut dan sukar mengendap. Ya, untuk pembahasan soalnya dapat dilihat di video selanjutnya.